Di kota kecil, tempat lampu jalan jarang padam dan suara jangkrik lebih teratur dari jadwal kerja. Tidak ada yang terlalu istimewa tentang seorang polisi perempuan yang selalu memesan makanan di jam yang sama. Kecuali mungkin satu hal, dia tidak pernah bicara banyak, tapi selalu menatap lama. Dan pria yang datang mengantar pun tidak pernah mencoba memulai obrolan, tapi langkahnya selalu lebih lambat saat berjalan pergi. Namanya Molly. Tegas, kalem, nyaris tak terlihat di keramaian. Tapi entah kenapa, sejak pria itu yang hanya dikenal lewat nama aplikasi mengetuk pintunya, ia mulai membuka pintu lebih dari sekadar untuk menerima pesanan. Dan dia, Dimas, seorang karyawan pengantar makanan yang tak punya apa-apa selain waktu, senyum canggung, dan keinginan kecil yang sulit ia jelaskan. Ingin datang ke alamat itu lagi. Meski tanpa orderan, tidak ada cinta pada pandangan pertama. Tidak ada janji manis, hanya tatapan yang saling menahan kata, dan pintu yang dibuka sedikit lebih lama dari biasanya. Dari sana, cerita ini berjalan, perlahan, tanpa naskah, tapi tidak pernah salah arah. Kadang yang datang ke pintu bukan cinta, cuma kurir makanan yang salah alamat. Tapi entah kenapa, perempuan itu membuka pintu sedikit lebih lama setiap kali, dan pria itu yang seharusnya pergi begitu pesanan diterima, malah selalu menatap sejenak lebih dalam dari yang seharusnya. Di kota kecil yang terlalu sunyi dan terlalu tertib, pertemuan yang sederhana bisa jadi satu-satunya hal yang terasa hidup. Dan dari sana, semuanya mulai berubah pelan, diam-diam, tapi tak pernah salah arah. Pagi itu udara masih dingin, meski matahari sudah muncul dari balik atap-atap rapi di kawasan Maple Heights. Suara burung samar-samar terdengar di sela langkah. Sepatu bot Molly yang mantap menyusuri trotoar kecil, menuju mobil patrolinya yang terparkir di bawah pohon maple yang belum sepenuhnya berbunga. Tangannya memegang kopi tumbler warna hitam dengan stiker polisi wanita berbentuk kartun yang ditempel oleh adik perempuannya. 2 tahun lalu, saat terakhir mereka bertemu, Molly tidak suka manis, tapi tumbler itu selalu diisi kopi yang rasanya seperti ingatan. Pahit, tapi bikin tenang. Ia duduk sebentar di dalam mobil, menarik napas panjang, lalu menyalakan radio panggilan. Suara statis mengisi keheningan, dan hari pun dimulai tanpa banyak drama. Seperti biasa, kota kecil ini tidak banyak kejutan, hanya laporan pagar roboh, anjing hilang, kadang remaja iseng yang balapan di jalan sepi. Molly tahu hidupnya stabil, tapi kosong. Semua tertib, tapi tidak ada getarannya. Tidak ada yang mengejutkan jantungnya selain bunyi sirine dan notifikasi pesanan dari aplikasi pengantar makanan. Karena satu hal aneh dari dirinya adalah dia suka memesan makan siang lewat aplikasi. Padahal ia bisa masak, dapurnya lengkap, kulkasnya penuh. Tapi entah kenapa rasanya menyenangkan saat mendengar bel pintu dan melihat kurir itu berdiri di depan apartemennya dengan senyum sopan. Kurir yang itu-itu saja, yang selalu datang tepat waktu, tanpa banyak bicara, tanpa basa-basi, hanya menyerahkan pesanan, lalu pergi sambil mengangguk kecil, seperti sedang menjaga jarak dari dunia yang tidak sepenuhnya ia miliki. Molly tidak pernah tahu nama lengkapnya di aplikasi, hanya tertulis Dimas aja. Dan di otaknya nama itu berputar, seperti detak pelan, yang lama-lama terdengar jelas. Molly tidak tahu kenapa ia selalu memesan saat tahu giliran Dimas yang mengantar. Dan tiap kali pintu ditutup, setelah menerima makanan, ia berdiri di belakangnya sebentar, diam, sambil menggenggam kantong kertas itu sedikit lebih erat. Molly tidak jatuh cinta, belum, tapi ia penasaran. Dan rasa penasaran itu seperti api kecil di pojok dadanya yang tidak pernah padam, meski ditutup dengan jas polisi dan seragam tugasnya. Molly pernah mencoba mengajak bicara Dimas sekali, tapi hanya dijawab dengan senyuman gugup dan kalimat pendek, sama-sama, Miss. Dan sejak itu, Molly justru jadi makin diam, seolah takut satu kata bisa mengacaukan keseimbangan yang ia simpan baik-baik di antara pintu, tangan, dan tatapan singkat setiap siang. Sore itu Molly pulang lebih awal, karena patroli dibatalkan mendadak. Katanya ada acara kecil di balai kota yang harus diamankan oleh shift malam. Ia membuka pintu apartemen lantai 2 miliknya, yang sederhana, tapi bersih. Lampu gantung kecil
menyala temaram, dan seekor kucing tua bernama Bingo mengangkat kepala dari sofa dengan malas. Molly duduk di tepi ranjangnya, membuka sepatu, lalu menatap layar ponsel. Tidak ada notifikasi baru dari aplikasi pengantar makanan, tapi tangannya otomatis membuka aplikasinya dan menelusuri restoran yang sudah ia hafal luar kepala. Dia tidak lapar. Dia cuma ingin tahu siapa yang sedang bertugas, dan benar saja. Dimas online hari itu. Profil kecil dengan foto buram dan tulisan aktif membuat Molly tersenyum tipis. Ia membuka jendela dan membiarkan angin malam masuk, mengangkat mug teh hangat, dan duduk di balkon sambil memandangi jalan sepi. Pikirannya melayang ke minggu lalu saat Dimas datang terlambat 5 menit karena hujan deras, jaketnya basah, rambutnya menetes, dan suara napasnya terdengar berat saat berkata, "Maaf, hujan gede tadi." Lalu Molly menjawab, "Gak apa-apa, yang penting kamu gak kenapa-kenapa." Kalimat itu meluncur begitu saja, dan setelahnya, Molly menyesal karena terdengar terlalu peduli. Dimas hanya mengangguk dan tersenyum, tapi senyumnya waktu itu lebih lama dari biasanya. Dan entah kenapa, Molly merasa ia bisa mengingat senyum itu lebih jelas daripada suara orang tuanya di telepon. Keesokan harinya, Molly memesan sandwich dan teh lemon. Lagi-lagi bukan karena lapar, tapi karena ia tahu jam segitu biasanya Dimas yang akan mengantar. Dan benar saja, bel berbunyi. 35 menit kemudian, dan Molly membuka pintu lebih cepat dari biasanya. Dimas berdiri di sana dengan hoodie abu-abu dan tas hitam di punggung. Senyumnya sopan seperti biasa, tapi hari itu matanya terlihat sedikit lelah. Molly ingin bertanya, "Kamu gak capek?" Tapi ia urungkan. Ia hanya berkata, "Makasih Dimas." Dan Dimas menjawab, "Sama-sama, Miss Molly." Lalu berbalik, turun tangga, dan hilang di balik bayangan pagar. Molly menutup pintu, menyenderkan punggung ke tembok, dan bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ia mulai menunggu orang yang bahkan tidak tahu rasanya dipanggil sayang. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Hujan tipis turun seperti lupa caranya berhenti, dan Molly tidak memesan apa-apa sejak pagi karena sibuk di kantor. Polisi mengurus laporan kehilangan dari seorang nenek yang salah sebut nama cucunya sendiri saat dimintai keterangan. Molly tidak terlalu stres, tapi kepalanya berat karena kurang tidur dan bajunya basah sebagian karena lupa bawa jaket tahan air. Sekitar jam 2 siang, setelah kembali ke apartemen dan mengganti pakaian dengan kaos tipis dan celana panjang longgar, Molly membuka aplikasi dan memesan sandwich isi daging asap dan jus jeruk dingin dari kafe langganannya. Ia tidak berharap Dimas yang datang karena hari itu jadwalnya biasanya ganti shift. Tapi 30 menit kemudian, bel pintunya berbunyi, dan saat dibuka, Dimas berdiri di sana dengan wajah yang sedikit merah terkena dingin. Rambutnya agak basah, dan tangan kirinya memegang kantong kertas berisi pesanan. Molly menatapnya beberapa detik, sebelum akhirnya tersadar harus bicara, dan berkata pelan, "Kamu kehujanan ya?" Dan Dimas, seperti biasa, tersenyum tipis sambil mengangguk. Sedikit, gak sempat pakai jas hujan, soalnya jalanan macet. Lalu Molly meraih kantong itu, dan kali ini tidak langsung menutup pintu. Ia menggigit bibirnya sebentar lalu menatap Dimas. "Kamu mau masuk sebentar? Numpang duduk sebentar juga gak apa-apa kok. Udah hujan gini." Dimas terlihat ragu sejenak, matanya melirik ke tangga di belakang, lalu kembali menatap Molly. "Beneran gak apa-apa?" Dan Molly menjawab, "Kalau gak keberatan, disuruh duduk di kursi kecil yang biasa kucingku rebutin." Lalu Dimas tertawa pelan, dan akhirnya masuk pelan-pelan, sambil melepaskan sepatunya. Aroma udara basah bercampur wangi makanan, dan sedikit aroma shampoo dari rambut Molly yang masih lembab mengisi ruangan sempit itu. Mereka duduk di meja kecil dekat dapur. Molly menyeduh teh hangat, dan Dimas menggosok kedua tangannya yang dingin sambil sesekali melirik ke arah kucing tua yang tidur meringkuk di sofa. "Itu kucing kamu?" tanya Dimas sambil tersenyum. "Namanya Bingo. Dia pemalas dan sering ngambek kalau nggak dikasih tempat duduk kesukaannya." Molly menjawab sambil meletakkan 2 cangkir teh di atas meja. "Terima kasih ya."
kata Dimas pelan. Saya biasanya nggak diterima masuk kalau nganter pesanan. Lalu Molly menjawab sambil menyenderkan tubuh ke kursi. Saya biasanya juga nggak pernah nyuruh kurir duduk, tapi hari ini kayaknya pengecualian. Mereka berdua saling tertawa kecil, dan suara hujan di luar jadi seperti latar musik film romantis yang disetel pelan. Beberapa menit berlalu dalam obrolan ringan yang canggung tapi hangat. Lalu Molly tiba-tiba bertanya sama Dimas, "Kamu udah lama kerja kayak gini?" Dan Dimas mengangguk sambil menyesap teh pelan. "Udah hampir 2 tahun, pindah-pindah kerja juga sebelumnya. Tapi paling nyaman di sini. Bisa atur waktu, bisa banyak ketemu orang juga, walaupun kadang sepi." Lalu Molly bertanya lagi, "Emang nggak capek hujan-hujan gini? Dingin pula." Dan Dimas menjawab tanpa berpikir panjang, "Capek sih pasti. Tapi saya suka aja nganter ke tempat yang udah dikenal. Apalagi kalau yang nerima ramah." Ia tidak menatap Molly waktu berkata itu, tapi Molly merasa pipinya hangat. Lalu ia berkata pelan, "Saya juga seneng kamu yang nganter, jujur aja." Dan Dimas langsung menoleh. Kali ini menatap langsung, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum seperti menahan sesuatu. Lalu Molly menunduk dan berkata cepat, "Maksudnya, kamu sopan, gak kayak kurir lain yang asal aja gitu." Dan Dimas hanya mengangguk pelan. "Saya senang dengarnya, Miss Molly." Beberapa saat kemudian, Dimas berdiri dan pamit. "Saya harus lanjut, masih ada beberapa orderan lagi." Dan Molly mengangguk sambil mengantarnya ke pintu, lalu berkata sambil menahan napas, "Hati-hati ya. Jangan lupa pakai jas hujan." Dan Dimas menjawab, "Iya, saya bawanya cuma nggak sempet buka tadi." Lalu sebelum turun tangga, ia menoleh sebentar dan tersenyum. "Terima kasih udah ngizinin saya duduk. Hari ini rasanya beda." Lalu ia turun dan hilang di balik suara hujan yang makin deras. Dan Molly berdiri di balik pintu yang baru ditutup, menempelkan punggungnya ke kayu hangat itu sambil memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang tenang tapi sepi, ia berharap seseorang akan datang lagi besok. Bukan sebagai kurir, tapi sebagai laki-laki yang ingin ditunggu. 2 hari setelah obrolan di dapur kecil itu, Molly bangun pagi lebih cepat dari biasanya. Bukan karena tugas, tapi karena semalam ia mimpi Dimas duduk di balkon sambil minum teh dan bilang dia harus pergi jauh. Mimpi itu aneh, tapi saat Molly bangun, rasanya masih nyata. Seperti udara dingin yang tertinggal di balik selimut. Ia duduk sebentar di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup tirai tipis, lalu berjalan ke dapur dan membuat 2 potong roti bakar isi keju sambil sesekali melirik ponsel yang tidak menunjukkan notifikasi apapun. Hari itu Molly tidak bertugas, jadi ia menghabiskan pagi dengan kaos longgar dan celana pendek. Duduk di balkon sambil membawa sarapan dan kopi. Hujan sudah reda, tapi sisa basah masih terlihat di atap-atap, mobil dan daun pohon yang menetes perlahan. Di bawah sana, jalanan sepi. Hanya ada 1 motor listrik yang melintas pelan dan Molly refleks berdiri saat melihat seseorang di atasnya. Helm full face menutupi wajahnya. Tapi cara dia duduk dan cara dia memperlambat motor di depan gedung apartemen sudah cukup bikin jantung Molly terangkat sedikit. Orang itu mematikan mesin, menurunkan standar, lalu membuka helm dan benar. Itu Dimas. Ia tidak membawa kantong makanan seperti biasa, hanya sebuah kotak kecil di tangan kanannya. Dan saat Molly membuka pintu, bahkan sebelum bel berbunyi, Dimas terlihat sedikit kaget, lalu tersenyum malu. "Saya nggak ngantar pesanan," katanya cepat. "Saya cuma lewat, maksudnya saya ada orderan di seberang." Terus saya kepikiran, mau ngasih ini. Ia mengangkat kotak itu, dan Molly menatapnya tanpa banyak kata, lalu memiringkan kepala. "Apa itu?" Dan Dimas menjawab, "Roti bakar isi kacang. Saya bikin sendiri. Saya nggak jago masak, tapi saya pikir kamu suka sarapan ringan." Molly tertawa pelan. Matanya berbinar tanpa sadar. Lalu ia mundur sedikit sambil membuka pintu lebih lebar. "Masuk aja. Saya juga lagi sarapan roti." Dan Dimas masuk, duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya, meletakkan helmnya di lantai, dan membuka kotak kecil berisi 2 roti yang kelihatannya tidak sempurna. Satu sisi gosong sedikit, tapi aromanya wangi dan hangat. "Ini dari kamu?" tanya Molly sambil mengambil sepotong.
dan Dimas mengangguk. Iya, saya bikin tadi pagi sebelum keluar. Saya ingat kamu suka teh lemon. Jadi, ya meskipun ini bukan teh. Molly menggigit pelan dan tertawa kecil. Lumayan juga, kamu bisa buka warung kalau visa kamu udah beres. Dimas tertawa juga, tapi tidak langsung membalas. Hanya mengunyah roti sambil menatap meja, seperti sedang menyembunyikan sesuatu di pikirannya. Beberapa menit berlalu dengan percakapan ringan. Lalu suasana jadi sedikit sunyi saat Molly menatap wajah Dimas dan bertanya pelan, "Kamu tinggal di mana sih?" Dan Dimas menjawab sambil mengangkat bahu, "Sekarang numpang sama teman. Dia juga kerja kurir. Apartemennya sempit, tapi cukup. Asal gak hujan bocor aja." Molly mengangguk, menatap tangan Dimas yang menggenggam cangkir teh, lalu berkata pelan, "Kalau kamu udah capek kerja di jalan, kamu mau tetap tinggal di sini? Maksudku, di kota ini?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap Molly cukup lama, cukup dalam untuk membuat detak jantung Molly berubah sedikit ritmenya, lalu menjawab dengan suara pelan, "Kalau saya punya alasan buat tetap di sini, saya bakal cari cara biar bisa tinggal." Setelah kalimat itu, tak ada yang bicara beberapa detik, hanya suara jam dinding dan napas Bingo yang tertidur di sofa. Molly menatap wajah Dimas dan merasa ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadanya. Bukan rasa suka yang meledak-ledak, tapi tenang, seperti gelombang kecil yang mengelus pantai setelah badai panjang. Ia tahu hari itu ada yang berubah. Bukan karena roti bakar, tapi karena ia mulai melihat Dimas bukan lagi sekadar pria yang datang membawa pesanan, tapi seseorang yang ingin ia beri alasan untuk tinggal. Molly tidak memesan apa-apa hari itu, karena sedang sibuk patroli sampai sore. Tapi entah kenapa, pikirannya terus melayang ke satu hal yang seharusnya sederhana, roti bakar isi kacang buatan Dimas 2 hari lalu. Ia tidak tahu kenapa itu masih membekas, padahal rasanya biasa aja, agak gosong malah. Tapi cara Dimas datang tanpa diminta, hanya untuk memberi sesuatu yang ia buat sendiri. Itu yang membuat Molly merasa seperti sedang dirindukan diam-diam, seperti sedang diperhatikan tanpa harus minta. Sore itu Molly kembali ke apartemen lebih awal, karena hujan kembali turun dan laporan di radio sepi. Ia menyimpan jaket di gantungan dan langsung menuju balkon, menyeduh teh seperti biasa, dan mengeluarkan ponsel, bukan untuk scroll sosial media, tapi buka aplikasi kurir. Bukan buat pesan makan, tapi cuma buat lihat siapa yang lagi aktif. Dan di situ nama Dimas muncul, kecil, status sedang dalam perjalanan. Molly senyum sendiri lalu meneguk teh, berharap diam-diam ada kesempatan Dimas mampir atau sekadar lewat depan gedungnya. Tapi sejam kemudian, saat Molly sedang menata muk-muk koleksinya di rak, ia mendengar suara motor berhenti di depan gedung. Cepat-cepat ia mengintip dari jendela samping, dan benar, itu Dimas. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ada seorang perempuan berdiri di sebelahnya, mengenakan hoodie biru dan jeans ketat. Wajahnya tidak terlalu terlihat, karena rambut panjangnya tertutup kupluk, tapi dari gerak tubuhnya kelihatan akrab, bahkan sedikit dekat. Molly tidak tahu harus merasa apa. Awalnya dia hanya mengamati, tapi saat perempuan itu menyerahkan sesuatu ke Dimas, dan keduanya tertawa kecil sebelum si cewek masuk ke arah pintu apartemen lain di lantai 1, Molly merasa perutnya seperti ditekan dari dalam. Ia menutup tirai tanpa sadar, duduk di sofa, dan menatap kosong ke arah ponsel yang masih menampilkan profil Dimas, lalu mematikan layar dan meletakkannya terbalik. Bingo yang duduk di ujung kaki. Molly menatapnya seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Molly tidak pernah mengaku dia cemburu, tapi rasa itu datang dengan cepat dan diam-diam, seperti air hujan yang menetes dari genting ke dalam rumah yang retaknya tidak kelihatan dari luar. Esoknya Molly tidak membuka aplikasi sama sekali. Bahkan saat perutnya lapar sekalipun ia tetap masak sendiri, menyalakan kompor, dan membuat sup instan sambil terus menepis pikiran tentang cewek kemarin dan tentang Dimas yang tertawa pelan sambil menerima sesuatu entah apa dari tangannya. Mungkin makanan, mungkin surat, atau mungkin perhatian yang lebih dulu datang sebelum Molly sempat menunjukkan. Ia juga diam-diam menunggu. Hari berikutnya, Molly mendapat giliran malam. Saat kembali pagi-pagi ke apartemen, ia menemukan sebuah kotak makanan kecil tergantung di gagang pintu dengan tulisan tangan di atasnya. Untuk Miss Molly, maaf,
Semalam gak bisa lewat, isinya nasi goreng sederhana dengan potongan telur dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Jangan lupa makan ya, saya lewat sini cuma sebentar tadi." Mali menggenggam kertas itu cukup lama sebelum akhirnya duduk di meja dapur dan makan perlahan. Rasa nasinya biasa, tapi ada sesuatu di dada yang bikin hangat. Dan yang lebih membuat Molly bingung adalah perasaan malu karena sempat merasa cemburu, sekaligus rasa senang karena ternyata Dimas masih memikirkan dirinya bahkan saat tidak bertemu. Sore harinya Molly memutuskan mengirim pesan lewat aplikasi untuk pertama kalinya. Singkat saja, "Nasi gorengnya enak, walaupun kamu nggak nulis resepnya." Dan 2 menit kemudian, notifikasi masuk, "Kalau kamu suka, besok saya buatin lagi." Lalu Molly menjawab, "Boleh, asal bukan kamu masaknya bareng cewek kemarin." Dan butuh 5 menit sampai balasan itu muncul. "Itu adik sepupu saya, baru datang dari Queens." Molly tersenyum sambil menutup ponsel. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 hari terakhir, ia merasa lucu karena cemburunya tidak berdasar. Tapi juga senang karena Dimas tidak menghindar, tidak mengelak, bahkan membalas dengan kejujuran yang membuat Molly merasa mungkin memang ia tidak sedang menunggu sendirian. Hari Sabtu datang dengan matahari yang malu-malu dan suhu yang agak hangat setelah seminggu dihantam hujan terus-menerus. Molly libur hari itu, dan meskipun ia berniat tidur lebih lama, tubuhnya sudah otomatis terbangun jam 7 pagi seperti biasa. Bingo meringkuk di ujung kasur, nyaris tidak bergerak, dan Molly menatap langit-langit kamar beberapa detik sebelum akhirnya bangkit dan melangkah ke dapur, memasak air, dan menyiapkan roti. Ia tidak merasa lapar, tapi butuh sesuatu untuk mengisi pagi yang terasa, entah kenapa terlalu sepi. Seperti ada bagian dari rutinitas yang absen. Dan benar saja, saat Molly menatap ponsel, tidak ada pesan baru, tidak ada notifikasi dari aplikasi makanan. Dan yang paling terasa kosong, tidak ada kabar dari Dimas. Bukan karena mereka harus terus komunikasi, bukan karena ia haus perhatian, tapi setelah beberapa hari terakhir yang penuh momen manis dan aneh itu, rasanya ada ruang yang terbuka dan menunggu sesuatu masuk lagi. Seperti pintu yang dibiarkan sedikit terbuka, dan angin dari luar tidak kunjung datang. Jam 9:15, notifikasi masuk, bukan dari aplikasi, tapi dari pesan langsung. "Miss Molly, kamu sibuk hari ini?" Dan Molly langsung membalas tanpa pikir panjang, "Lagi di rumah aja. Kenapa?" Lalu balasan berikutnya membuat jantungnya memantul pelan. "Saya pengen ngajak jalan sebentar. Kalau nggak keberatan." Molly tidak langsung jawab, bukan karena ragu, tapi karena mulutnya tersenyum duluan. Sebelum jari-jarinya bergerak, lalu ia mengetik, "Kamu nggak kerja?" Dimas balas, "Hari ini saya cuti, bos saya kasih libur." Katanya, muka saya kelihatan kebanyakan nahan batuk sama rindu. Molly tertawa sendiri membaca itu, lalu membalas, "Rindunya ke siapa?" Dan tak butuh lama, saya kira udah jelas. Setengah jam kemudian, Dimas datang dengan jaket abu-abu dan tas selempang kecil seperti biasa. Kali ini tidak bawa apa-apa, tidak pakai helm, tidak tergesa-gesa, dan tidak terlihat seperti kurir yang sedang antar pesanan. Molly menatap dari jendela balkon sebelum turun dan membuka pintu. Mereka bertatapan beberapa detik tanpa saling bicara. Lalu Molly berkata pelan, "Saya nggak punya rencana hari ini, jadi kamu boleh culik saya kemana aja." Dan Dimas menjawab, "Nggak akan jauh-jauh, saya nggak mau kamu hilang arah." Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar kecil menuju taman di pinggir kota, tempat yang biasa sepi dan tidak terlalu luas, tapi penuh pohon tinggi dan bangku kayu di bawah naungan dedaunan. Sepanjang jalan mereka bicara tentang hal-hal sederhana, tentang masa kecil Dimas di Surabaya, tentang Molly yang pernah punya anjing, tapi lari ke hutan dan gak balik lagi, tentang makanan yang mereka suka, tentang rasa sepi yang kadang datang, walau banyak orang di sekitar. Dan setiap kali Molly melirik ke arah Dimas, ia merasa pria itu bukan orang asing lagi, bukan cuma nama di aplikasi atau wajah di depan pintu, tapi seseorang yang sudah menempati bagian dari hidupnya tanpa perlu diundang. Mereka duduk di bangku taman sambil menikmati roti dan minuman kaleng yang mereka beli di toko kecil tadi. Angin bertiup pelan, dan saat rambut Molly tertiup ke wajah, Dimas dengan refleks menyibakkannya sambil berkata,
Maaf. Dan Mali menatapnya cukup lama sebelum berkata, kamu selalu minta maaf. Padahal saya nggak pernah merasa terganggu. Lalu, Dimas tersenyum sambil menunduk. Kebiasaan. Saya takut ganggu. Mali menggenggam kaleng minumnya lebih erat. Lalu pelan-pelan bicara. Kamu nggak ganggu, Dim. Malah justru bikin saya ngerasa tenang. Entahlah, mungkin karena kamu nggak pernah maksa, nggak pernah terlalu dekat, tapi juga nggak pernah terlalu jauh. Dan Dimas menatapnya dengan ekspresi yang gak Molly lihat sebelumnya. Bukan malu, bukan gugup, tapi tulus. Seperti seseorang yang ngerti rasanya ditunggu dan gak dituntut. Hari itu berakhir tanpa pelukan, tanpa sentuhan berlebihan, tanpa janji atau kata manis. Tapi saat mereka berjalan pulang dan berpisah di depan pintu apartemen Mali, Dimas berkata pelan, saya senang bisa nemuin alasan buat tetap di sini. Dan Mali menatapnya dalam, membalas dengan nada rendah, kalau kamu pergi, saya nggak janji bisa baik-baik aja. Dan malam itu, setelah pintu ditutup dan langkah Dimas hilang di ujung lorong, Molly berdiri lama di belakangnya, memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak bertugas jadi polisi di kota kecil yang sepi ini, ia merasa hatinya benar-benar dijaga. Hari-hari berikutnya berjalan, seperti musim semi yang pelan-pelan mengusir dingin dari sela jendela apartemen Mali. Udara mulai hangat, langit mulai lebih terang, dan Molly tidak lagi membuka aplikasi hanya untuk tahu siapa yang bertugas karena sekarang. Hampir setiap hari, Dimas datang bukan sebagai kurir, tapi sebagai teman. Kadang bawa makanan, kadang cuma duduk di sofa, sambil nonton film lawas. Kadang tidak bicara sama sekali, hanya duduk berdampingan, sambil berbagi sunyi yang terasa nyaman. Bingo pun sudah terbiasa dengan kehadiran Dimas. Tidak lagi kabur saat dia datang. Bahkan kadang naik ke pangkuannya dan tidur di sana. Dan Dimas dengan sabar membelai bulu kucing tua itu sambil tersenyum. Dia mulai percaya sama saya, katanya sekali. Dan Mali menjawab tanpa berpikir, saya juga. Mereka tidak pernah membicarakan status mereka secara langsung. Tidak ada kata jadian, tidak ada tanda resmi, tapi semua terasa cukup. Molly tahu Dimas sedang berjuang dengan batas waktu visanya. Tahu bahwa di balik senyum itu ada kecemasan soal apa yang akan terjadi setelah bulan depan. Tapi Dimas tidak pernah membahasnya, dan Molly tidak pernah memaksa. Seolah mereka berdua sepakat bahwa saat ini saja sudah terlalu indah untuk dirusak oleh suatu pertanyaan. Nanti gimana? Suatu malam, Molly baru pulang dari shift sore dan menemukan Dimas sudah duduk di balkon dengan 2 gelas kopi instan dan sebungkus biskuit rasa kelapa. Ia tidak bilang akan datang, tidak memberi kabar sebelumnya, tapi kehadirannya terasa seperti lanjutan dari detik yang belum selesai dari hari-hari sebelumnya. Molly duduk di sebelahnya, menerima gelas kopi dan berkata pelan, hari ini capek banget. 2 bocah hilang dari taman, ternyata kabur buat beli mainan. Padahal orang tuanya udah panik setengah mati. Dimas mengangguk pelan sambil menatap langit malam. Kadang orang cuma mau lari dari tempat yang bikin mereka merasa terkunci. Lalu Mali menoleh dan menatapnya cukup lama sebelum berkata, kamu gak lari kan? Dan Dimas menjawab tanpa menoleh, kalau ada yang bikin saya pengen tinggal, saya akan cari cara buat tetap. Molly diam, tidak membalas, tapi tangannya perlahan menyentuh punggung tangan Dimas dan tidak menariknya kembali. Mereka duduk begitu cukup lama, tidak saling bicara, hanya diam sambil menatap langit yang kosong. Dan saat Molly akhirnya bersandar pelan ke bahu Dimas, pria itu tidak bergerak, hanya menyesap kopinya dan memejamkan mata sejenak, seperti sedang menyimpan momen itu dalam-dalam. Esoknya Dimas datang lagi, membawa sekotak kecil berisi nasi kuning dengan telur dadar dan tempe orek. Saya bikin pagi tadi, pengen kasih kamu sesuatu yang lebih Indonesia, katanya dengan senyum malu. Dan Mali memeluk kotak itu seperti hadiah ulang tahun, lalu makan pelan sambil berkata, saya nggak tahu rasa aslinya gimana, tapi kalau kayak gini saya mau makan tiap hari. Dan Dimas hanya tertawa pelan, duduk bersila di lantai, melihat Molly makan sambil mengelus Bingo yang meringkuk di sofa. Beberapa hari kemudian mereka ke taman yang sama, duduk di bangku yang sama. Dan kali ini Mali bawa buku kecil berisi tulisan tangan, puisi-puisi pendek yang selama ini ia tulis diam-diam. Ia memberikan 1 lembar kepada Dimas
dan berkata, "Saya tulis ini waktu kamu kasih saya nasi goreng di pintu. Kamu gak harus ngerti, tapi saya pengen kamu tahu." Dan Dimas membaca pelan, lalu menatap Molly dengan mata yang pelan-pelan basah. Bukan karena sedih, tapi karena ada kalimat dalam puisi itu yang mengingatkannya pada ibunya di rumah, pada kampungnya, pada rasa yang tidak bisa ia jelaskan dengan bahasa Inggris atau Indonesia, tapi hanya bisa ia jawab dengan satu kalimat pelan. "Makasih, udah bikin saya merasa pulang, meskipun belum pernah pulang." Dan malam itu, meskipun mereka hanya duduk di sofa sambil menonton film yang suaranya kecil dan ceritanya tidak terlalu jelas, Molly menyender ke bahu Dimas, dan Dimas meraih tangan Molly dan menggenggamnya tanpa suara, tanpa alasan, tanpa janji, dan tanpa kepastian, hanya dengan satu rasa yang tidak perlu dijelaskan. Karena malam itu, tanpa banyak kata, sudah milik mereka. Dimas datang malam itu dengan wajah yang sama, senyum yang sama, langkah pelan yang selalu terdengar sopan di lorong apartemen. Tapi Molly tahu, ada yang beda dari cara dia duduk, dari cara dia menaruh tasnya di lantai, dari cara dia menatap mug teh yang belum ia seruput. Dan Molly tidak butuh waktu lama untuk bertanya, "Ada yang kamu pikirin ya?" Dimas diam sebentar, lalu menarik napas pelan. "Saya dapat email dari agensi visa pengingat kalau masa tinggal saya tinggal 4 minggu. Molly menatap wajahnya yang tenang, tapi matanya tidak tenang. Dan di dalam dirinya sendiri, ia merasa seperti ada bagian lantai yang retak sedikit-sedikit. Seperti sesuatu yang pelan-pelan runtuh tanpa suara. 4 minggu, ulangnya pelan. Dan Dimas mengangguk. "Kalau nggak ada perusahaan atau pihak yang bersedia sponsori saya untuk visa kerja penuh, saya harus pulang." Tidak ada kata lain keluar dari mulut Molly selama beberapa menit. Ia hanya menatap cangkirnya, lalu menatap Dimas lagi, lalu berkata, "Kamu pengen pulang?" Dan Dimas tidak langsung menjawab. Ia mengangkat bahu. "Saya nggak tahu, saya kangen rumah." "Iya, tapi saya juga udah terlalu nyaman di sini. Sama kamu." Kata "sama kamu" keluar seperti bisikan yang terlalu jujur untuk didiamkan. Dan Molly menunduk. Tangannya mencengkeram kain celananya pelan. "Kamu pengen saya bantu cariin sponsor?" Dan Dimas menatapnya. "Kamu gak harus lakuin itu, Molly." Tapi Molly menatap balik. Kali ini lebih keras, lebih dalam. "Tapi saya mau." Besoknya Molly benar-benar mencari informasi. Menghubungi kenalannya yang bekerja di bagian administrasi kota. Bertanya pada temannya yang punya kafe kecil. Bahkan sempat berpikir kalau dia menikahi Dimas, apa itu akan membuat statusnya berubah? Tapi ia tidak berani membicarakan yang terakhir itu. Tidak sekarang. Terlalu cepat, terlalu berat, meskipun jauh di dalam hatinya. Ide itu sudah diam-diam tumbuh. Hari-hari berikutnya jadi agak aneh. Bukan karena mereka menjauh, tapi karena kedekatan mereka sekarang diwarnai rasa takut yang belum pernah ada. Setiap kali Dimas datang, Molly merasa waktu seperti pencuri. Mencuri menit demi menit kebersamaan mereka. Dan setiap kali Dimas pulang, ada rasa ingin menahan yang ditahan. Malam itu mereka duduk di balkon. Lampu apartemen redup. Angin berhembus pelan. Dimas menggenggam tangan Molly lebih erat dari biasanya dan berkata, "Saya nggak tahu ini bisa jalan sampai mana. Tapi setiap kali saya di sini, rasanya kayak saya nggak harus mikir terlalu jauh." Dan Molly menjawab sambil menatap langit yang kosong, "Saya juga takut mikir jauh, karena kalau mikir terlalu jauh, saya mulai bayangin kamu nggak di sini." Dimas menunduk, lalu mencium punggung tangan Molly dengan pelan. Satu kali, tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu mereka diam cukup lama untuk mendengar detik jam dinding berdetak seperti jarum suntik di hati mereka masing-masing. Dan meskipun tak ada keputusan yang diambil, tak ada rencana yang disepakati, mereka tahu bahwa waktu sedang berdiri di antara mereka, menunggu apakah mereka akan melawan atau mengikhlaskan. Minggu terakhir datang lebih cepat dari yang mereka kira, dan setiap hari terasa seperti angka mundur yang tidak bisa dihentikan. Molly tetap bekerja seperti biasa, Dimas tetap mengantar pesanan seperti biasa, mereka tetap bertemu, tetap duduk berdua, tetap tertawa di tengah malam sambil makan camilan sisa. Tapi di balik semua itu, ada jeda di setiap kalimat yang terasa seperti ruang kosong yang belum terisi. Ada kalimat yang dipotong, pertanyaan yang ditahan, dan Molly
bisa merasakannya. Seperti embun yang makin dingin di pagi hari. Dan Dimas pun tahu, dari cara Molly menatap jendela terlalu lama, dari cara dia menahan napas sebelum menjawab pertanyaan ringan. Hari itu Molly libur, dan Dimas datang dengan sebungkus makanan dari restoran Asia yang baru buka di ujung kota. Saya nggak masak hari ini, soalnya takut masakan saya bikin kamu makin gak nafsu makan, katanya sambil tertawa kecil. Molly tertawa juga. Tapi tidak selepas biasanya. Mereka duduk di karpet sambil membuka makanan dan mulai makan tanpa banyak bicara. Sampai akhirnya Molly meletakkan sumpitnya dan berkata pelan, "Kalau kamu beneran harus pulang, kamu bakal gimana?" Dan Dimas diam sebentar, menatap nasi di dalam kotak, lalu menjawab, "Saya nggak tahu. Saya kira saya bisa terima, tapi ternyata makin dekat harinya, makin saya merasa belum siap ninggalin semuanya." Molly mengangguk, tangannya menyisir rambutnya sendiri yang berantakan, lalu berkata, "Saya bisa bantu kamu tetap di sini, bukan dengan surat-surat, bukan dengan birokrasi, tapi saya bisa jadi alasan." Dimas menatapnya cukup lama, matanya tidak bergerak, lalu menghela napas dan berkata, "Kalau kamu bilang kamu alasan saya tinggal, saya nggak akan pernah pulang." Setelah kalimat itu, suasana jadi terlalu hening, terlalu jujur, terlalu rapuh. Molly tahu itu bukan gombalan, bukan ucapan yang ringan, dan Dimas tidak sedang main-main. Dia betulan akan tinggal kalau Molly memintanya. Tapi Molly juga tahu apa artinya mengikat seseorang dalam ketidakpastian. Ia bukan perempuan yang suka janji, tapi juga bukan perempuan yang rela ditinggal tanpa mencoba. Malam itu Molly menulis sesuatu di buku puisinya, sesuatu yang tidak ia baca keras-keras, tapi ia sobek dan selipkan ke dalam saku jaket Dimas saat ia pamit, dan Dimas hanya menatapnya heran. "Apa ini?" Dan Molly menjawab sambil menutup pintu perlahan, "Kalau kamu baca di bandara, kamu mungkin nggak akan berangkat." Besoknya mereka tidak bertemu, karena Dimas harus ke kantor imigrasi untuk konsultasi, dan Molly menghabiskan waktu menatap layar ponsel tanpa keberanian untuk mengirim pesan duluan. Tapi malamnya, saat Molly hampir tertidur di sofa, suara pintu diketuk pelan, dan saat dibuka, Dimas berdiri di sana dengan wajah bingung dan napas berat. "Saya buka catatan itu di lobi kantor, bukan di bandara," katanya pelan, dan Molly hanya diam menatap wajahnya, lalu bertanya, "Kamu udah ambil keputusan?" Dan Dimas mengangguk, "Saya nggak akan pergi, walaupun saya belum tahu caranya tetap di sini. Saya mau tinggal karena kamu." Molly tidak menjawab, hanya memeluk Dimas pelan di ambang pintu, dan pelukan itu bukan yang penuh gairah, bukan juga yang terlalu erat, tapi cukup lama untuk memberitahu satu sama lain bahwa malam itu bukan milik ketakutan lagi. Malam itu milik mereka, dan mereka menikmati malam yang indah itu. Malam di Maple Heights lebih hangat dari biasanya. Angin yang biasa berhembus dari arah utara tidak terlalu kencang. Langit terbuka cukup luas untuk menampilkan bintang-bintang kecil yang biasanya malu-malu muncul. Molly duduk di balkon dengan rambut diikat asal, memakai sweater tipis warna abu dan celana panjang yang sudah mulai melar di pinggang. Di tangannya ada mok teh yang belum disentuh, dan di kursi sebelah Dimas duduk dengan jaket terbuka, pandangan lurus ke depan. Tangan menggenggam tangan Molly yang tidak pernah ia lepas sejak mereka duduk 1 jam lalu. Tidak ada yang mereka bicarakan malam itu, bukan karena tidak ada yang ingin dibahas, tapi karena semua yang perlu dikatakan sudah terasa lewat cara Molly bersandar lebih dekat, lewat cara Dimas mengeratkan genggaman saat udara mulai dingin, lewat cara napas mereka mulai seirama tanpa harus disuruh, dan lewat kenyataan bahwa di tengah segala ketidakpastian yang belum selesai, tidak satu pun dari mereka ingin menyelesaikan malam ini lebih cepat. Dimas belum tahu bagaimana nasib visanya, belum tahu akan bekerja di mana bulan depan, belum tahu harus tinggal di apartemen siapa setelah kontraknya habis. Tapi malam itu dia tahu satu hal, dia tidak sendirian, dan itu cukup untuk membuat kepalanya tenang meski tubuhnya capek. Molly belum tahu harus bicara apa ke keluarganya. Kalau suatu saat mereka tanya, kenapa dia bertahan dengan pria asing yang bahkan belum pasti bisa tinggal selamanya. Belum tahu
Apakah dia akan sanggup melihat Dimas pergi jika suatu hari sistem hukum tidak berpihak pada mereka? Tapi malam itu dia tahu satu hal juga, dia tidak mau lagi hidup seperti dulu. Tidak mau lagi duduk sendirian di balkon, sambil pura-pura cukup dengan kesendirian. Waktu menunjukkan pukul 11:27. Molly berdiri dan berkata pelan, "Udah malam, masuk yuk." Dan Dimas hanya menatapnya sebentar, lalu berdiri juga. Mereka masuk ke apartemen yang lampunya temaram, dan seperti sudah terjadi ratusan kali sebelumnya. Molly menutup pintu pelan, memutar kunci, lalu berjalan ke dapur untuk meletakkan mug teh yang sudah dingin. Dimas berdiri di dekat rak buku, memandangi barisan mug lucu koleksi Molly, yang sekarang sudah tidak utuh. Karena satu pecah, waktu bingo lompat bulan lalu. Lalu ia menoleh pelan dan berkata, "Saya nggak tahu nanti bakal kayak gimana, tapi saya mau hadapi semuanya sama kamu." Molly menatap wajah itu, senyum yang tidak pernah dibuat-buat, mata yang selalu tenang, meski hatinya kadang gemetar. Lalu ia mendekat, memegang sisi wajah Dimas, dan berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Malam ini kamu gak usah mikir apa-apa dulu. Cukup diam di sini, cukup jadi kamu, dan cukup buat saya tenang." Dan malam itu memang hanya milik mereka, tanpa banyak kata, tanpa rencana panjang, tanpa kepastian esok hari. Hanya ada dua orang yang sudah terlalu sering kehilangan waktu. Akhirnya diam dalam kehangatan yang tidak butuh syarat. Ketika lampu-lampu kota mati satu persatu dan hujan kecil turun menjelang subuh, apartemen kecil itu tetap terang oleh dua napas yang tidak terburu-buru. Dan saat pagi datang, matahari menemukan mereka masih saling diam, masih saling dekat, dan akhirnya tidak lagi saling ragu.